Sebuah bangun ruang dibentuk dari 3 kubus kosong yang masing-masing mempunyai rusuk 2 cm. Jika terdapat bangun prisma B bejal menempati ruang tersebut, volume ruang yang tersisa adalah 12, 18, 14, 16, atau 20. Baik, kita disuruh mencari volume ruang yang tersisa. Jadi langkah yang pertama kita mencari volume 3 kubus ya. Oke, mencari volume 3 kubus kita cari dulu di sini. Jadi volume 3 kubus ya. Sama dengan, karena kubusnya ada 3 di situ, maka kita kalikan 3 baru dikali volume kubus itu rumusnya R pangkat 3 ya, R pangkat 3. Nah, lalu kita masukkan R-nya di sini yaitu 2 ya. Oke, R-nya ada 2. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi R-nya kita ganti dengan 2. Oke, 2 pangkat 3. Maka di sini 3 kali 2 pangkat 3 itu yaitu 8. Jadi ketemunya adalah 24. Oke, volume 3 kubus udah ketemu yaitu 24. Lanjut, karena kita disuruh mencari volume ruang yang tersisa, maka kita harus mencari volume prisma ya. Kita mencari volume prismanya dulu. Bentar. Oke, mencari volume prisma dulu ya. Volume prisma. Nah, volume prisma, karena di situ prismanya berbentuk prisma dengan alas segitiga, maka kita mencari volume prisma segitiga. Oke, volume prisma itu rumusnya adalah luas alas dikalikan tinggi ya. Oke, dikali tinggi prisma. Oke, kalau sudah, oke, luas alas, alasnya berbentuk segitiga ya di situ ya. Oke, alasnya berbentuk segitiga, berarti karena berbentuk segitiga maka luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Oke, ini kali ya. Oke, kita lanjutkan di situ. Jadi tugas kita yang penting tahu alas segitiga itu yang mana, tinggi segitiga itu yang mana gitu ya. Jadi kita fokus ke sini dulu. Jadi yang namanya alas segitiga itu, jadi ini sebagai alas teman-teman, ini sini. Nah, ini alasnya ya. Jadi panjangnya ini adalah 2. Kita masukkan di sini berarti alasnya 2. Oke, sorry. Dikali dengan tingginya berarti yang ini teman-teman. Oke, tingginya itu bukan yang ini teman-teman. Nah, bukan yang ini, tapi tinggi yang betul adalah yang ini. Nah, ini tinggi yang betul, jadi tingginya itu sama dengan rusuknya juga, sama dengan 2 berarti ya tingginya. Tinggi segitiganya 2. Lalu kita tinggi prisma atau tebalnya prisma. Tebalnya prisma itu yang sebelah sini. Tebalnya prisma. Nah, ini ya, itu tebalnya prisma ke belakang sana, sama dengan rusuknya juga ya. Sama dengan 2. Jadi tinggi prismanya 2. Sorry. Ini saya hapus dulu ya. Oke, sama dengan setengah kali 2 1 ya. 2 kali 2 berarti 4. Jadi volume prismanya sama dengan 4. Nah, lalu kita mencari volume yang tersisa. Jadi mencari volume yang tersisa itu berarti volume kubus dikurangi volume prisma. Jadi mencari
sisa volume atau volume sisa ya. Volume kubusnya ada 24 dikurangi volume prismanya yaitu 4. Jadi sama dengan 24 dikurangi 4 yaitu 20. Oke, jadi volume sisanya sama dengan 20. Jadi di sini jawabannya adalah E. Gini ya. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada sebuah persegi, kemudian di dalamnya ada gambar seperti daun ya. Kita disuruh mencari luas arsiran di atas adalah A 14 cm persegi, B 21 cm persegi, C 28 cm persegi, D 47 cm persegi, dan E 63 cm persegi. Oke, teman-teman, jika kalian mendapat soal berupa gambar seperti ini, jadi ada gambar persegi, kemudian di dalamnya ada seperti gambar daun yang diarsir seperti itu, maka kalian bisa menggunakan cara cepat. Berikut cara cepat untuk mengerjakan soal yang modelnya seperti gambar seperti ini ya. Oke, jadi kalau kita disuruh mencari luas arsiran, jadi langsung aja di sini ya. Jadi luas, sini. Jadi kita ke luas sama dengan ya, luas sama dengan 4/7 dikali R pangkat 2. Dah, itu rumusnya. Jadi kita kasih sama dengan ya di sini ya. 4/7 dikali R kuadrat. R-nya itu 7 berarti 7 kuadrat berarti 7 kali 7 ya. Oke, lalu berarti ini boleh dicoret ya teman-teman. Jadi kita coret aja di situ. Oke. 7 dengan 7 boleh kita coret. Nah, tinggal di situ 4 kali 7 ya. 4 kali 7 berarti ketemunya yaitu 28. Sorry, di sini 28 ya. Nah, 28. Jadi di sini jawabannya adalah C. Ini mudah banget ya. Nah, jawabannya C. Nah, jadi yang penting kalian harus ingat rumusnya ini ya teman-teman. Jadi rumusnya itu adalah L sama dengan 4/7 R kuadrat. Ini rumusnya yang kalian ingat. Kalau ada gambar daun seperti itu ya. Dina membeli sebuah boneka seharga Rp50.000, kemudian ia jual lagi dengan harga Rp80.000. Berapa persenkah keuntungan Dina? A 20%, B 30%, C 40%, D 50%, atau E 60%. Oke. Kita disuruh mencari berapa persen keuntungan. Jadi keuntungan dalam bentuk persen. Sebelum mencari keuntungan dalam bentuk persen, kita harus mencari untung dalam bentuk uang dulu ya. Oke, kita mencari untung dalam bentuk uang dulu ya. Untung misalkan U ya. Jadi U sama dengan, jadi untung itu rumusnya adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. Oke, maka harga jualnya di situ dia menjual dengan harga 80.000 ya. Jadi harga jualnya adalah 80.000, lalu dikurangi dengan 50.000. Oke, kalau sudah 80.000 dikurangi 50.000 yaitu dapatnya 30.000. Nah, ini adalah untungnya gitu ya. Untung tapi masih dalam bentuk uang. Nah, tugas kita mencari untung tapi dalam bentuk persen ya. Oke, untung dalam bentuk persen. Jadi mencari persentasi untungnya ya. Oke, sorry. Persentasi untung sama dengan untung
rumusnya dibagi harga beli. Pembanding itu selalu harga beli ya, lalu dikali 100%. Nah, kalau sudah kita masukkan berarti untungnya tadi 30.000 udah kita cari ya, 30.000 dibagi dengan harga belinya. Ini harga belinya yaitu 50.000 ya. Oke, berarti 30.000 dibagi 50.000 teman-teman. Baru nanti dikali 100% ya. Jadi 0,4 kita coret aja, 0,4 dengan 0,4 bawah sini nggak apa-apa. Nah, jadi tinggal ini 5 dengan 100 kita coret juga. Jadi dapatnya sisanya di sini berarti 20 ya teman-teman. Nah, tinggal 3 kali 20. 3 kali 20 itu sama dengan 60%. Jadi jawabannya adalah E.